A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Hari ini kita akan belajar melakukan kajian. Jadi kita mulai belajar mengkaji. Apa yang saya akan ajak saudara-saudaraku mengkaji? Salah satu ceramah dari Ustadz Wahabi Salafi yang mengatakan bahwa orang tua Nabi berada di neraka. Nah, sekarang yang saya mau tanya kepada saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Yakinkah sahabatku, saudaraku, bahwa orang tua Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam neraka? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik telah berlalu. Yakin atau tidak bahwa orang tua Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam neraka? Iya, bagi saudaraku, sahabat-sahabatku yang mengatakan tidak yakin, benar. Mari kita kupas tuntas pada hari ini supaya menjadi lebih terang, dari yang gelap menjadi terang karena adanya cahaya. Nah, mari kita mulai mengkaji. Ini kita ambil ke dalam salah satu firman Allah dalam surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk. Kita ambil percakapan malaikat penjaga neraka dengan manusia-manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, malaikat penjaga neraka berkata kepada manusia-manusia yang masuk ke dalam neraka, apakah tidak ada seorang rasul yang menyampaikan kepadamu untuk memperingatkan bahwa pada hari ini, perjumpaan pada hari ini? Jadi mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Jadi mereka tidak meyakini, mereka ingkar kepada Nabi dan Rasul yang menjadi utusan Allah kepada mereka. Bahkan mereka memperolok-olok. Kalau bahasa sekarang ini, membuli. Bahkan mereka membuli, memperolok-olok utusan Allah. Nah, sehingga mereka dimasukkan Allah ke dalam nerakanya, ke dalam narnya. Jadi di sini ada utusan Allah, Nabi dan Rasul Allah yang menyampaikan firman-firman Allah. Jadi kalau sudah sampai kepada manusia tersebut dan dia ingkar, tidak taat, maka Allah akan masukkan ke dalam narnya. Nah, bagaimana kalau belum sampai peringatan, belum sampai firman-firman Allah kepadanya? Apakah dia masuk neraka? Tidak. Dia akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah. Karena belum sampainya firman-firman Allah, belum sampainya peringatan-peringatan kepadanya.
Nah, jadi kita ambil kemasannya orang tua Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jarak antara Nabi Isa dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ada yang mengatakan 529 tahun. Ada yang mengatakan 620 tahun. Ada jarak antara Nabi Isa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di antara ini ada kekosongan. Kekosongan utusan Allah. Sehingga di masa itu timbullah manusia-manusia yang ingkar, pendusta, yang memperturutkan hawa nafsu, menciptakan ajaran-ajaran yang baru. Sehingga timbullah penyembahan-penyembahan berhala. Sehingga timbullah penyembahan-penyembahan kepada api. Sehingga timbullah penyembahan-penyembahan kepada sapi. Sehingga timbullah penyembahan-penyembahan selain daripada Allah. Karena adanya kekosongan yang disebut dengan zaman atau periode fatrah. Kekosongan penyampaian risalah, kekosongan penyampaian firman-firman Allah, kekosongan dalam utusan-utusan Allah untuk menyampaikan firman-firman Allah yang disebut dengan periode fatrah. Nah, kita ambil satu lagi, kita cari lagi. Apakah orang tua Nabi kita ini menyembah berhala? Tidak satu pun riwayat yang menyatakan bahwa orang tua Nabi kita menyembah berhala. Orang tua Nabi kita adalah orang tua yang suci. Karena Nabi sendiri mengatakan dia dari garis keturunan yang suci. Nah, jadi kesimpulannya adalah orang tua Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berada di sorga. Kenapa? Karena tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang memperingati firman-firman Allah pada saat itu. Karena tauhid pada masa itu sudah dirubah manusia, memperturutkan hawa nafsu. Apa bedanya dengan kondisi kita sekarang ini? Apa bedanya dan kondisi kita sekarang ini? Setelah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, setelah para sahabat meninggalkan dunia ini, sehingga bermuncullah ada yang mengaku Jibril, ada yang mengaku Nabi, ada yang mengaku berpaham dengan makrifat tanpa perlunya adanya syariat. Ada yang membagi tauhid menjadi 3. Nah, tauhid dia bagi menjadi 3. Tauhid apa itu? Tauhid huluyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apakah Nabi tahu ini pembagian daripada tauhid ini? Apakah mereka lebih paham daripada sahabat-sahabat Nabi pembagian tauhid ini? Padahal Nabi kita menyampaikan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Yang ada hanya Allah. Hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Siapa yang memberikan nama Allah? Malaikatkah? Manusiakah? Yang memberikan kepada Tuhan kita bernama Allah. Siapa? Allah sendiri yang menyebut namanya itu adalah Allah. Nah, inilah yang disebut bid'ah. Karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, berdasarkan dari ceramah salah satu ustadz Wahabi Salafi, pembagian tauhid ini berdasarkan hasil penelitian. Berarti tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Berarti ini bid'ah. Inilah yang disebut hal-hal yang baru di dalam agama Islam. Apakah Nabi tahu ini, pembagian tauhid ini? Apakah para sahabat-sahabat tahu ini, pembagian tauhid seperti ini? Nah, begitulah saudaraku, dimanapun
Anda berada. Kalau kita melakukan satu kajian, maka kita ambil dulu dasar orang yang masuk neraka. Karena mereka menyatakan orang tua Nabi masuk ke dalam neraka. Maka kita ambil tinjauan adalah dari orang-orang yang masuk neraka. Dan mereka menyatakan bahwa mereka telah sampai seorang yang memberikan peringatan kepada mereka, yang menyampaikan firman-firman Allah kepada mereka, tapi mereka mendustakannya, tetapi mereka ingkar atas yang disampaikan. Bahkan mereka memperolok-olok, bahkan mereka membuli utusan Allah, Nabi dan Rasul Allah yang menyampaikan firman-firmannya. Semoga sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada tetap mendapatkan hidayah, rahmat dan redha Allah di dalam setiap helaian napasnya. Dan Allah perkokoh keimanan di dalam dada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang setia menonton channel saya, Renungan Kehidupan. Dan ucapan terima kasih kepada saudara-saudaraku, kepada sahabat-sahabatku yang telah subscribe, like, dan share video saya ini. Semoga saudaraku termasuk salah satu yang memperkuat agamanya Allah, yang memperkuat jalan ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang diridhoi dan dirahmati Allah, bukan jalan yang dimurkahi dan jalan yang disesatkan oleh Allah. Bagi saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan memulihkannya seperti sedia kala beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.